segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu, sehingga pagi ini kami semua dapat berkumpul menghadiri penyuluhan hukum Kodam 17 Cendrawasih kepada prajurit PNS dan Persib Kodim 1707 Merauke dalam keadaan sehat walafiat. Penyuluhan hukum dari Kodam 17 Cendrawasih. Selamat datang, selamat hadir di Kodim 1707. Pada kegiatan hari ini kami telah menyiapkan atau menerima penyuluhan hukum. Dengan kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada prajurit TNI, PNS, beserta Persib yang hadir nanti menerima penyuluhan. Apabila dalam kegiatan nanti penyuluhan ada yang kurang dipahami dari tim penyuluh, supaya tidak ragu-ragu untuk bertanya, sehingga kegiatan tim penyuluh hukum ini tidak sia-sia datang ke sini, pulang, terus kita belum mengerti dan kita diam-diam saja. Lebih bagus ditanyakan, baik itu TNI, PNS maupun ibu Persib. Kalau kiranya itu berkaitan dengan hukum, ya saya sebagai Pasif Pers, pembina Persib, tidak berharap dia ada permasalahan di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Dalam markas baru dengan Anglak Dukum. Anglak ini kalau orang yang tidak orang hukum, Anglak itu apa? Jadi anggota pelaksana dukungan hukum di Kumdam 17 Cendrawasih. Ya, kami hadir di sini untuk memberikan beberapa materi yang menjadi atensi juga dari pimpinan dari komando atas, mulai dari Panglima, mulai dari pucuk pimpinan negara ini, dari Presiden sampai dengan pimpinan TNI. Jadi saya secara pribadi datang ke Kota Merauke ini untuk pertama kali dalam hidup saya berinjak menapakkan kaki di Kota Merauke. Kemarin hari Senin saya tiba di sini. Mudah-mudahan saya belum satu salam berjalan semua di sini. Baik, yang saya hormati Pasif Pers, Kodim yang ketua saat ini di ruangan ini, Pasilo, Pasio, Cinada Kakumrem, Ibu Persib, KCK 18 dari 1707 Merauke. Para bintara, tamu-tamu dan PNS yang hadir di Aula Kodim 1707 Merauke ini, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sipers tadi, nanti apa yang disampaikan oleh Kapten Hisam selaku penyuluh, jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Dalam perjalanan dinas, ketika mengalami sesuatu hal yang mungkin ragu-ragu, ada Pak Kumrem di Kumrem 174. Pagi ini saya akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Jadi kalau misalnya judi online, itu masuknya ke sini, ke Undang-Undang ITE. Saya tidak akan menyampaikan secara eksplisit atau secara mendalam kayak pasal berapa, hukumannya berapa, karena itu terlalu membosankan. Bahkan kita orang hukum itu banyak buku yang harus kita hafalkan. Jadi karena rekan-rekan juga banyak yang harus dipikirkan, gak cuma pasal saja. Nanti kita berbicara yang realitanya saja, yang dapat diterima sama rekan-rekan dari prajurit Kodim maupun dari ibu-ibu Persib. Lanjut. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menerima 2 dugaan pelanggaran undang-undang ITE oleh istri mantan dan tim kendari Irma Purna. TNI AD dari Ridam Jaya berinisial Sersa Sayati terancam dijatuhi hukuman 14 hari kurungan penjara. T dihukum lantaran istrinya SD terkait unggahan status di media sosial melakukan
nggak cuma prajuritnya saja, tapi ada ibu-ibunya juga yang terkena. Bahkan ada yang memiliki anak kecil atau masih bayi ikut turut serta dibui bersama ibunya karena belum bisa dilepaskan, masih dalam masa menyusui. Jumlah kasus ITE pelanggar terbesarnya adalah ibu rumah tangga. Kenapa Bu? Kira-kira kok bisa ibu rumah tangga terbesar dia pelanggar ITE? Kenapa? Hah? Pegang HP terus sambil nyapu update, sambil masak update hari ini masak ikan goreng. Dia update, nanti di komen sama ibu-ibu tetangga. Itu sangat riskan sekali, apalagi kalau misalnya komennya itu negatif. Kalau komennya positif kita masih terima lah. Dilihat kasusnya, kalau tadi pelakunya, kalau sekarang kasusnya yang paling tinggi adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, dan di bawahnya ada ujaran kebencian, terus kesusilaan, berita bohong, sampai paling bawah tuh pembajakan atau tindak pidana umum pencucian uang, KBBI ya. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Ya, jadi kalau misalnya yang sudah bisa di-download aplikasi tersebut itu namanya smartphone. Kenapa smartphone? Karena dia mengakomodir semua kebutuhan kehidupan. Jadi kalau misalnya kita beli handphone, kadang itu kita cuma pakai tidak lebih dari 50% kegunaannya. Padahal di situ macam-macam. Dari kalkulator, alat perekam, video, foto, apa segala macam. Kalau dulu kita mungkin kalau di zaman 90-an kita udah bawa barang satu tas, itu ada kamera sendiri, kalkulator sendiri. Sekarang jadi satu di tangan semuanya. Lanjut. Ya, ini dia aplikasinya. Ini ada yang tadi yang mencet pasti tahu nih, aplikasi hijau, ya kan? Ini berbahaya sekali. Saya nggak tahu kalau ternyata di daerah Papua aplikasinya sangat berbahaya. Ini apalagi yang hujam-hujam ini aplikasi perkenalan. Saya nggak tahu apakah berbayar atau tidak, tapi ya itulah kira-kira. Karena saya mengamati anggota saya yang main. Terus ini lagi populer. Mungkin yang punya remaja atau mungkin ibu-ibu sendiri, sangat populer sekarang TikTok, bahkan mengalahkan Instagram. Kalau Instagram dia foto. Ini yang main kalau dari data itu bilangnya anak-anak milenial yang main. Kalau ini anak Gen Z. Dia udah senang yang bergerak-bergerak pakai musik, semua yang bergerak dia senang. Di UU ITE itu mengatur transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu bukan jual beli, Bu. Bukan saya beli di toko online, bukan saya beli di toko hijau atau TikTok, tapi transfer data. Nah, transaksi elektronik itu terjadi apabila Bapak atau Ibu mengirimkan data, foto, video, chat. Setelah berpindah HP, misalnya dari HP A ke HP B, itu sudah terjadi transaksi elektronik. Kemudian untuk dokumen elektronik itu kalau barangnya sudah sampai ke HP penerima dan disimpan, itu menjadi dokumen elektronik. Harus ingat ya, yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, pertama mendistribusikan, kedua mentransmisikan, yang ketiga mengakses. Satu, dua, tiga, J. 1, 2, 3, J. 1.